Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 12 bulan 7 2022. Membayar beban pengelolaan SAB senilai 5 juta rupiah secara tunai. Kita masukkan tanggal transaksinya 12 bulan 7 2022. Kita masukkan bukti transaksi. Kita masukkan kode dan nama akun. Membayar beban pengelolaan SAB, kita masukkan beban pengelolaan SAB. Kita cari beban. Sini kita cari beban pengelolaan. Kita cari pengelolaan air bersih ada. Kemudian pada kas tunai kita masukkan kas tunai. Kita masukkan kas tunai sebesar 5 juta rupiah. Kita masukkan beban pengelolaannya 5 juta rupiah pada sisi debit dan 5 juta pada kredit. Kita masukkan 5 juta rupiah pada kas tunai untuk pengelolaan sarana air bersih sebesar 5 juta rupiah. Kita masukkan di keterangan transaksi beban pengelolaan air bersih. Kita samakan bagian bawahnya. Kemudian pada komponen laporan arus kas kita masukkan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Kita masukkan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Kita lengkapi tanggal transaksi dan bukti transaksinya. Selanjutnya yang terakhir adalah transaksi tanggal 31 Desember 2022. Beban penyusutan peralatan dan mabeler senilai 7 juta rupiah. Kita masukkan tanggal transaksinya 31 bulan 12 2022. Bukti transaksinya 17 BM22. Kita masukkan kode akunnya. Beban penyusutan peralatan. Kita masukkan beban penyusutan peralatan pada sisi debit. Beban penyusutan, kita cari beban penyusutan. Kita cari beban penyusutan pada peralatan dan mabeler senilai 7 juta rupiah. Kita masukkan langsung 7 juta rupiah pada sisi debit. Kemudian pada akumulasi penyusutan peralatan. Jadi kita masukkan kode dan nama akun akumulasi penyusutan peralatan dan mabeler. Kita cari akumulasi penyusutan kita cari akumulasi penyusutan peralatan dan mabeler. Kita masukkan pada sisi kredit 7 juta. Kemudian kita lengkapi tanggal transaksi dan bukti transaksi dan keterangan transaksi pencatatan penyusutan. Pencatatan penyusutan. Pada komponen laporan arus kas kita kosongkan karena tidak terkait dengan keluar masuk arus kas. Kita lihat apakah semua sudah terisi dengan benar. Kita lengkapi ini. Selanjutnya, apabila semua catatan transaksi telah kita input dan kita periksa dan sudah benar, maka kita akan melihat
dan mencek mulai dari, kita lihat neraca saldo, kita refresh, kita lihat semua di sini neraca saldonya sudah antara debit dan kredit sudah seimbang, sudah balance. Kemudian kita lihat sekarang laporan laba rugi. Kita lihat laporan laba ruginya. Kita lihat pada bulan terakhir tahun 2022. Nah, di sini kita telah berhasil menyusun laporan. Tinggal kita periksa lagi. Kemungkinan ada kesalahan, namanya juga aplikasi sederhana, mungkin masih ada kekeliruan, maka dapat kita koreksi lagi. Jangan sampai terjadi kesalahan di sini. Nah, ini sudah bisa kita cetak sebagai laporan laba rugi. Nah, karena di sini banyak akun-akun atau kode akun yang masih kosong dan tidak terisi, di sini dapat kita sembunyikan. Dapat kita sembunyikan saja, kita hide. Ini kita hide, caranya kita, ini kan pendapatan tiket, wahana, penjualan, studi. Ini kita simpan saja, kita sembunyikan. Tidak akan kita cetak dan tidak akan kita tampilkan. Caranya ini, kita klik kanan, hide. Nah, maka akan tampil sesuai dengan yang kita isi saja. Termasuk juga yang tidak kita pergunakan lainnya, kita hilangkan saja. Nah, dapat kita lihat di sini secara ringkas telah berhasil menyusun laporan laba rugi. Tadi karena ini belum kita sesuaikan, tadi kan kita akun catering itu kita ganti dengan PPOB. Maka di sini cukup kita ganti saja ini pendapatan PPOB, berarti PPOB kita masukkan saja, kita ganti. Pendapatan air bersih 55 juta, pendapatan PPOB 150 juta. Total pendapatan 205 juta. Dikurangi harga pokok penjualan, tadi kita 2 kali melakukan deposit senilai total 100 juta. Maka laba atau rugi kotor kita, dalam hal ini kita punya laba sebesar 105 juta. Kemudian dikurangi beban bagian administrasi dan umum 1.500.000, beban perlengkapan 50.000, beban utilitas 2.500.000, kemudian beban penyusutan sebesar 7 juta. Kemudian di sini kita juga dapat ganti karena bukan wahana, kita ganti secara manual. Di sini kita ganti jadi beban usaha saja. Umpamanya beban usaha, kemudian ini sama beban pegawai saja kita masukkan, kita hilangkan, kemudian total beban kita ganti saja yang ini. Ini bisa kita hilangkan. Kalau cara penghitungan pembagian hasil usaha tersendiri dapat kita ganti aja ini laba bersih sebelum, umpamanya sebelum kena pajak, umpamanya ya, sebelum pajak, karena tadi pajak belum kita bayar. Kemudian laba rugi bersih setelah pajak. Nah, kemudian dari hasil laba bersih ini nanti biasanya sesuai dengan ADRT BUMDes masing-masing akan dibagi penggunaan laba bersihnya. Kita lanjut ke mencetak. Ini kita cetak dulu, bisa kita cetak ya, cetak biasa, kita print. Ini belum ngeprint, maka nah seperti ini kita print, kita atur printnya, dapat kita cetak. Kemudian kita lanjut melihat laporan perubahan ekuitas.
laporan perubahan modal. Nah, perubahan modal kita lihat pada modal awal desa pada tahun 2022 ini 2.230 juta. Nah, pernyataan modal akhir 230 juta, laba rugi berjalan 86.900.000, laba ditahan akhir 86.950 juta. Kemudian ekuitas akhir 316.950. Selanjutnya kita lihat ke neraca. Ke neraca ini sudah balance. Kita lihat neraca. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa di sini neraca itu ada tahun 2022 dan 2021. Nah, nilai 2021 kita dapat dari saldo awal yang kita input di jurnal. Nah, di sini kan kas dan bank tadi 15 juta. Kas dan bank 15 juta, ada persediaan dan perlengkapan 15 juta. Total aset lancarnya 30 juta tahun 2021. Nah, tahun 2022 sudah menaik menjadi 170.950.000 rupiah. Kemudian aset tetapnya 150 juta. Kemudian ada tahun 2022 penambahan 3 juta. Jadi 3 juta kita membeli printer tadi. Jadi 153 juta. Akumulasi penyusutan tahun 2022 senilai 7 juta rupiah. Nah, ini dapat kita lihat, dapat kita koreksi lagi. Dan mohon koreksinya mungkin ada kesalahan. Karena ini belum kita kita koreksi secara jeli, barangkali ada kesalahan, mohon koreksinya kepada Bapak Ibu sahabat yang lebih memahami perhitungan akuntansi keuangan. Kemudian kita lihat laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini yang terisi di sini sesuai dengan tadi. Kita input di jurnal tadi, kita lihat komponen laporan arus kas. Nah, jadi ketika kita salah menginput komponen arus kasnya, maka dapat dipastikan laporan arus kas pun akan terpengaruh. Jadi tinggal kita harus hati-hati dan jeli melihat komponen laporan arus kas pada arus kas mana yang tepat pada transaksi tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat tadi kalau memang betul tadi kita inputkan, maka hasilnya seperti ini. Karena ini dapat kita koreksi lagi. Kemungkinan ada kekeliruan waktu kita menyusun atau memasukkan jurnal tadi. Demikian tutorial kali ini. Ini sebagai bahan pembelajaran bagi kita semua. Kemungkinan dan mungkin tentu gitu terdapat banyak kekeliruan. Maka oleh karena itu saran, masukan, dan koreksi sangat kami harapkan. Mohon maaf apabila kurang jelas dan kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.